Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Yang pertama, pengertian media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata, kalimat, angka, dan simbol atau gambar. Contohnya, grafik, yaitu penyajian data melalui angka, garis, dan simbol. Yang kedua, diagram, yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Adapun kelebihannya, yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, dapat dilengkapi warna-warna sehingga lebih menarik. Kelemahannya yaitu, yang pertama, keterampilan khusus dalam pembuatannya. Yang kedua, penyajiannya pesan hanya berupa unsur visual. Yang kedua, pengertian media audio. Media audio merupakan media yang bersifat auditif. Dalam pembelajaran media ini dimaksudkan sebagai bahan ajar yang mengandung pesan yang berbentuk suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Contohnya, podcast edukasi, yaitu cocok untuk belajar sambil melakukan aktivitas lain seperti berolahraga atau mengerjakan pekerjaan yang rumah. Yang kedua, ada lagu edukasi, yaitu lagu dengan lirik yang mengandung pesan edukasi, seperti tentang sejarah, sains, dan nilai-nilai. Adapun kelebihannya, yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu untuk memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Adapun kelemahannya, yang pertama, perhatian hak cipta audio yang diproduksi komersial bisa dengan mudah diperbanyak, yang mungkin mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Yang kedua, tidak memantau perhatian beberapa peserta didik kesulitan belajar mandiri, sehingga ketika mereka menyimak audio rekaman perhatian, mereka mungkin cenderung kemana-mana. Yang ketiga, media audio. Yang ketiga ada media video. Media video adalah komunikasi yang menggabungkan gambar, bergerak, dan suara video. Contohnya, video animasi, video tutorial, video podcast, dan video film video pembelajaran PowerPoint. Kelebihannya dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan pengetahuan. Yang tiga, daya imajinasi. Adapun kelemahannya yaitu ukuran file besar. Ada media simulasi. Simulasi adalah pendekatan yang memanfaatkan situasi peran aktif untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Contohnya, matematika di mana siswa berperan sebagai pemilik, tokoh penguasa yang harus menghitung harga barang, keuntungan, kelemahan, dan kelebihan media. Kelebihan media simulasi dapat dijadikan sebagai bekal siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak. Yang kedua, dapat mengembangkan kreativitas siswa, dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Kelemahan media simulasi yaitu pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengelolaan yang kurang baik, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut. Yang keenam, ada media permainan. Media permainan adalah media pembelajaran yang dapat mengurangi kejenuhan siswa dan memberikan kesenangan dan pengetahuan. Contohnya, role-playing games atau bertukar peran yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Permainan kata atau Scrabble yang disesuaikan dengan kosakata dari materi pelajaran. Kekurangannya yaitu menjadi ketergantungan. Yang kedua, dampak negatif dengan kondisi fisik seperti gangguan tidur, obesitas, dan lain-lain. Dapat meningkatkan tingkat kekerasan. Kelebihannya itu ada pengembangan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu peluang belajar interaktif seperti game yang terancang untuk menyelipkan
pengetahuan dari fakta-fakta tertentu dalam alur cerita permainan. Nah, yang ketujuh itu ada media 3D printing. Adalah pemanfaatan terredaksi cetak 3 dimensi untuk membuat objek-objek nyata sebagai alat bantu pengajaran. Objek 3 dimensi ini dibuat dari file digital dan dicetak menggunakan mesin khusus, sehingga menghasilkan model-model yang lebih realistis dan interaktif dibanding media pembelajaran konvensional. Contohnya itu ada model anatomi struktur tubuh manusia, yang kedua model matematik kubus, yang ketiga model SALMS. Kelebihannya itu ada desain fleksibel, yang kedua pembuatan variatif cepat, yang ketiga cetar sesuai permintaan, yang keempat itu ada suku cadang kuat dan ringan. Kekurangannya bahan terbatas, ukuran pembuatan yang diatasi, masalah hak cipta royalti. Merupakan suatu teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan sebuah simulasi terhadap objek nyata dengan menggunakan komputer yang akan membuat suasana 30 sehingga membuat privilege seolah terlibat secara fisik, secara bahasa. Contoh virtual reality adalah banyak sukal, salah satunya Super Games, VVS, First Person Shooter, yang akan membuat penggunaan merasa berada di dalam game tersebut. Kekurangannya yaitu media virtual reality ini dapat menimbulkan kehilangan realitas dan juga cara berinteraksi dengan dunia nyata pada penggunaannya. Jika menggunakan terlalu sering atau berjam-jam akan dapat beresiko rabun. Nah, di sini ada kelebihannya. Kemampuan VR atau virtual reality bisa membuat kita mendapat pengalaman visual dan realistis. Yang kedua itu membuat kita berinteraksi pada berbagai objek yang terdapat pada media yang kita saksikan menggunakan virtual reality itu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.